Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang wanita mencari nafkah di bawah sistem hukum untuk memberikan perwalian atas orang tua dia berpura-pura tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia menempatkan mereka di fasilitas hidup yang dibantu, di mana mereka dibius dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Dia kemudian menjual rumah dan aset mereka, mengantongi hasilnya. Perempuan tersebut dan pengadilan menolak akses seorang pria ke ibunya setelah dia mencoba memaksa masuk ke fasilitas itu. Dia kemudian mengancamnya di luar gedung pengadilan, mengatakan bahwa dia berharap dia terbunuh. Seorang dokter memberitahu wanita itu tentang seorang pensiunan tua kaya yang dapat mereka manfaatkan. Dia menempatkan orang tua ke fasilitas dan kemudian mulai menjual rumah, mobil, dan perabotan residen. Safe deposit box termasuk jam tangan, emas batangan, uang tunai, dan berlian akan disembunyikan. Sementara pacar dan mitra bisnis wanita itu bekerja untuk merenovasi rumah, seorang sopir taksi berpura-pura berada di sana untuk menjemput wanita tua itu. Pacar wanita itu mengatakan bahwa wanita tua itu sudah pindah. Putra wanita tua itu adalah penguasa kriminal. Dia mengarahkan sang sopir taksinya untuk melihat tempat tinggal ibunya. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Pengacara mafia menawarkan untuk membayar wanita itu $150.000 tunai untuk membebaskan wanita tua itu, tetapi dia menolak. Dia mengancamnya dan membawanya ke pengadilan. Hakim menolak kasus itu karena dia tidak dapat membuktikan bahwa wanita tua itu mempekerjakannya. Pacar wanita itu menemukan nama wanita tua itu adalah identitas yang dicuri dari seorang gadis yang meninggal karena polio. Ketika wanita tua itu tidak mau mengungkapkan siapa dia sebenarnya, dia bekerja dengan manajer properti untuk memenuhi banyak persyaratan dasar wanita tua itu. Mafia mengirim 3 preman ke fasilitas wanita tua untuk menculiknya setelah menemukan bahwa brankas ibunya telah digeledah. Wanita tersebut membantu penegak hukum dalam menangkap salah satu pria ketika upaya kekerasan ini gagal. Menurut laporan polisi, dia adalah saudara dari 2 bos mafia lain yang konon tewas dalam kebakaran. Bosnya sangat marah sehingga dia mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh dokter. Ketika berita meninggalnya dokter muncul di televisi, wanita itu sedang berada di gym. Pacarnya menyarankan mereka untuk pergi, tetapi wanita itu tidak mau melakukannya. Sementara pacarnya mengepak barang bawaan mereka, dia pergi untuk berbicara tentang memagari berlian. Dia mengunjungi wanita tua dan menganggap bahwa dia adalah ibu mafia. Dia memberitahu wanita tua di fasilitas itu bahwa dia akan meninggal sendirian dalam beberapa tahun, yang membuat wanita itu marah, yang kemudian menyerangnya. Dia mengkonstruksi fakta di pengadilan untuk membujuk hakim memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dia meminta wanita tua itu berkomitmen ke rumah sakit jiwa dengan keamanan lebih tinggi setelah menunjukkan rekaman keamanan hakim dari kejadian ini. Dia ditembak dengan panah obat penenang dan diculik oleh seorang wanita di garasi. Ketika pacar korban pulang untuk mengambil paspor mereka dan menemukan bahwa rumah itu telah dijarah, para antek menyerang dan mulai memukulinya. Dia terbangun dengan kursi diikat di sekelilingnya di sekitar mafia. Dia menuntut untuk mengetahui di mana permatanya berada. Dia menunjukkan video ibunya dan mengancam akan membunuhnya juga. Dia mengklaim dia tidak peduli karena dia tahu siapa dia dan bahwa dia merencanakan kematiannya untuk memberi ibunya identitas palsu. Dia menawarkan untuk membebaskan ibunya dan memberinya permata dengan imbalan $10 juta. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusinya. Mereka meracuninya untuk membuatnya tertidur, menaruh sebotol alkohol di mobilnya, dan kemudian membiarkan kendaraan itu melaju sendiri ke danau. Sebelum tenggelam, dia bangun, melarikan diri dari kendaraan, dan mencabut gigi dari mulutnya. Ketika dia pulang, dia menemukan pacar wanita itu memar dan babak belur di lantai, tetapi masih hidup. Sebelum gedung meledak, dia membantu pacar wanita itu melarikan diri. Dia mendapatkan giginya diganti sementara pacar wanita itu memulihkan diri, dan hari berikutnya memberitahu pacar wanita itu bahwa dia bersedia berlari dengan berlian. Dia pikir mereka harus melawan mafia.
Dengan menggunakan nomor plat kendaraannya, mereka menemukan mafia dan menculiknya. Dia diberi obat-obatan, mobilnya dicuri, dia dibawa ke hutan belantara, ditelanjangi, dan mobilnya dibakar. Seorang hakim menamainya sebagai wali sahnya setelah tidak dapat mengkonfirmasi identitasnya. Dia menawarkan untuk melepaskan dia dan wanita tua dari perwaliannya sebesar $10 juta ketika dia bertemu dengan mafia. Sebaliknya, putra wanita tua itu menawarkan saham di perusahaan multinasional. Dia setuju dan dengan cepat menjadi terkenal sebagai CEO. Saat meninggalkan wawancara TV tentang kesuksesannya, dia ditembak oleh pria yang sambil menangis melaporkan bahwa ibunya meninggal sendirian di fasilitas hidup yang dibantu karena tidak ada yang akan membiarkannya melihatnya. Saat pacar wanita itu berteriak minta tolong dan dia ditangkap, dia meninggal dalam pelukannya. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.